Sobat Viral Kristen, Elia Miron seringkali dalam beberapa postingannya menyinggung soal perpuluhan. Beliau berpendapat jika perpuluhan tidak lagi berlaku karena kita sudah ada di zaman perjanjian baru. Akan tetapi baru-baru ini dalam sebuah podcast dengan Anugerah Ministry, Elia Miron tidak lagi ngotot soal tidak lagi berlakunya perpuluhan. Tapi kini dia mulai melunak yang artinya beliau berpendapat jika perpuluhan tetap bisa diberikan ke gereja dengan catatan gaya hidup hamba Tuhan harus dijaga agar tidak menjadi batu sandungan. Berikut ini potongan videonya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Mungkin saya berbicara persepuluhan dan lain-lain, tapi itu nggak ada dalam hidup saya. Dan juga mungkin gini ya, terlalu banyak gereja yang kan setiap minggu itu kan kita bertemu di gereja, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, dan kadang-kadang minggu kelima. 5 minggu dibahas persepuluhan terus, dibahas tentang uang Nggak terus. ada topik lain, Seakan-akan tidak ada topik lain. Halo para pendeta, sahabat-sahabat saya, mari kita mengkupas firman Tuhan itu banyak loh, tentang kesehatan badan, tentang mental health juga ada, tentang keluarga, tentang bisnis, tentang kedalaman kerohanian, banyak. Kalau kita memberikan khotbah nanti ujung-ujungnya persepuluhan lagi, nanti kita akan disatir nih nanti. Nanti kita akan melihat bahwa jemaat kita akan nuding. Tahu nggak, jemaat itu bukan bodoh. Begitu kita ngomong tentang persepuluhan, kalau setiap minggu kita dikhotbahin tentang persepuluhan, ya persepuluhan lagi. Saya beberapa saat lalu ketemu dengan seorang teman ya, dia ngomong gini, ayo kita ke gereja ya hari ini. Suaminya bilang, kita taruhan yuk. Nanti kalau gembala kita ini nggak ngomong tentang persepuluhan, pulang dari gereja, kamu minta beli tas mahal apapun juga seperti yang kamu mau, aku beliin. Istrinya bilang, oke, setuju. Nah, khotbah nih pendetanya, kurang lebih let's say 45 menit kan, sampai dengan 30 menit, wah luar biasa, bagus nih. Nggak nyinggung sedikit pun tentang persepuluhan. Masuk menit ke-40, ini keringet mulai keluar nih suaminya, karena sama sekali tidak nyirim tentang persepuluhan. Begitu penutup, ngomong langsung tentang persepuluhan lagi. Jadi dia bilang, untung, puji Tuhan. Jadi Nggak jadi beliin tas mahal buat nggak istrinya. jadi beliin tas mahal buat istriku karena pendetanya persepuluhan lagi gitu. Gimana nih Mbak Elia nih? Ya, saya kan aktif di sosmed ya. Iya. Saya punya Instagram, saya ada TikTok. Jujur aja, yang menyandung orang karena tentang persepuluhan, seorang pendeta ngomong persepuluhan, Iya. yang membuat orang nggak suka dia itu ngomong persepuluhan, itu dari gaya hidupnya dia. Gaya hidup. Ya, itu fair. Kita nggak perlu menutup mata untuk itu. Iya. Artinya apa? Seorang hamba tampillah sebagai hamba. I see. Sekalipun you diberkati dengan apapun itu, ketika kamu sudah naik ke atas mimbar, tanggalkan aja semua kemewahanmu untuk sementara waktu aja gitu. Dan ketika kamu ngomong persepuluhan, orang nggak akan melihat persepuluhan itu untuk kepentingan yang nempel-nempel ini, tapi untuk kepentingan Tuhan. Yang tersandung, banyak orang tersandung, apalagi anak muda yang kritis dengan yang sudah jenuh dengan gereja modern ini. Betul. Itu tersandungnya karena gaya hidup hamba Tuhannya. Wow. Itu nggak bisa saya nggak bisa menutup itu. Jadi kalaupun misalnya berkat Tuhan tuh nggak pernah salah kok. Kalaupun kamu diberkati Tuhan, kamu pendeta diberi apa-apa, ketika kamu naik ke mimbar memberitakan Dia yang dipaku dan bermahkota duri itu, tanggalkan dulu semua. Kamu nggak mungkin lah nggak tahu apa yang membuatmu itu merasa tersandung. Jadi tanggalkan dulu semua yang kamu anggap hal yang baik lah, hal yang mewah, yang lain-lain. Kamu ngomong, saya yakin ketika kamu ngomong di mimbar persepuluhan, kamu tampil selayaknya sebagai seorang hamba, berpenampilan biasa aja gitu. Tuh ngomongnya itu biasa aja gitu. Pasti orang nggak akan ngejek kok. Orang tuh nggak akan satir. Kenapa? Karena dia melihat bahwa kamu ngomong persepuluhan bukan untuk kepentingan apa yang ada di dalam kamu. Iya. Nah, kalau dia sudah tampil membawa semua kemuliaannya di mimbar, ngomongin persepuluhan, apalagi orang yang imannya lemah, yang belum mampu melihat, dia akan menganggap semua yang dia omongan itu untuk dirinya. Oh, nggak heran dia ngomong persepuluhan, wong dia pakai ini, wong dia begini, itu yang buat tersandung. Iya, cuman yang rada disayangkan juga adalah setiap hamba Tuhan yang ngomong tentang persepuluhan nih, termasuk kita nih hari ini nih, kalau nanti dicuplik masuk sosial media kita nggak tahu nih ya. Tapi anyway, termasuk hamba Tuhan yang kelihatannya sederhana atau dalam bahasa kekinian miskin. Begitu dia ngomong persepuluhan, bahasa sekarang. begitu dia ngomong persepuluhan, habis tuh. Duit lagi, tanpa
netizen peduli untuk melihat rekam jejak Mempelajari daripada dulu rekam hamba Tuhan itu. jejaknya. Ya. Jadi mungkin kayaknya netizen juga, saya rasa juga harus melihat ya rekam jejak hamba Tuhan yang ngomong ini, Iya. untuk melihat kalau memang hamba Tuhan yang di sosial media yang bukan cuman pura-pura miskin ya, Ya. tetapi memang sederhana hidupnya dan pelayanannya memberi segala sesuatu. Kenapa tidak kita juga membantu memfokuskan, walaupun itu bukan gereja kita, tetapi juga membantu memberikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada gereja itu, kepada hamba Tuhan itu, kepada proyek-proyek misi itu. Proyek-proyek misi ini bukan tentang membangun gereja besar di real estate yang mahal, yang 1 meter 50 juta atau 100 juta. Tetapi di hutan-hutan banyak loh. Hamba Tuhan di hari-hari ini di abad 21 itu banyak yang mau menyerah. Dan tolong kita nggak bisa dengan, saya Nasri mengatakan bahwa Tuhan yang menyediakan, cobalah pergi ke sana. Tinggallah 1 minggu aja di tempat itu atau 2 minggu. Dan kemudian lihat betapa tanpa adanya tempat tinggal yang layak. Dan mereka yang memilih untuk diutus ke sana. Dan kita orang kota cuma tinggal nyinyir. Saya rasa itu juga nggak fair. Gimana? Iya, artinya ya kita sebagai netizen juga harus harus menguji segala sesuatu begitu. Betul. Kita harus melihatnya dengan kacamata yang adil, dalam artian nggak semua orang pendeta yang ngomong persepuluhan itu ya untuk dirinya sendiri. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, agar itu tidak terjadi risiko yang kita kurangi, ya kita harus tahu kok sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Iya, Cuma iya. karena kita mungkin ada yang belum mampu memahami atau kurang peka, kurang waspada pada hal-hal seperti ini, sehingga ya itu menjadi, makanya sebenarnya siapa yang perlu disalahkan ini tidak bisa saling-saling menyalahkan. Iya. Betul. Antara jemaat dengan hamba Tuhan, masing-masing kembali kepada kesadaran. Iya. Minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kita kesadaran dan hikmat bagaimana kita seharusnya tampil sebagai seorang hamba, Iya. dan bagaimana jemaat seharusnya memikirkan perkara-perkara yang demikian. Iya. Begitu, karena bagaimanapun apa yang kita lihat belum tentu demikian. Apa yang kita pikirkan belum tentu seperti itu kebenarannya. Apa yang kita tunjuk untuk kita hakimi belum tentu seperti yang kita pikirkan itu. setuju. Betul. Artinya memang ya hamba Tuhan itu harus minta hikmat kepada Tuhan bagaimana ia tampil sebagai hamba Tuhan, Iya. tapi juga jemaat juga harus meminta pertolongan daripada Tuhan bagaimana ia harusnya memberikan sikap terhadap hal seperti itu. Saya pikir itu sinergi yang sangat baik karena kita Iya. tidak mengandalkan keterbatasan asumsi kita tidak mengandalkan keterbatasan kita, tapi kita mengandalkan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan berperkara pada hal-hal semua Iya. ini. Karena kalau Begitu. kita ngomong tampilan, Raja Daud aja melepaskan jubah kebesarannya untuk bisa menari-nari menyembah Ya, Tuhan betul. gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngomong kerelaan hati, nah ini mau bertanya sama Elia, gimana caranya kita meningkatkan kerelaan hati kita supaya kita bisa memberi lebih dari yang biasa-biasanya gitu. Ya, nggak cukup hanya rela, harus berhikmat juga. Memberi tanpa berhikmat itu sia-sia. Kita rela tapi tidak memiliki hikmat, itu mubazir. Betul. Artinya apa? Kita harus tahu kepada siapa kita memberi. Oke. Kita harus melihat mana yang tangan Tuhan. Kita Oke. harus mampu melihat mana yang membutuhkan. Mana yang lebih perlu. Kita harus Oke. mampu melihat itu. Kalau kita nggak mampu melihat itu, yang penting asal tabur aja lah, asal beri aja, asal itu bukan kasih. Itu kebodohan. Wow. Kita melihat misalnya seseorang seperti yang Pastor tadi sampaikan, coba lihatlah kepada mereka yang di pedesaan itu. Iya. Pokoknya memberi, kasih aja sama yang udah gede ini. Yang ini nggak kita pedulikan. Kan kita menyiksa mereka, menghina mereka kan. Betul. Ya, itu Mengatakan artinya, bahwa itu nggak penting. Iya, artinya kerelaan itu juga harus sesuai dengan hikmat Tuhan. Bagaimana untuk rela? Kerelaan itu anugerah dari Tuhan. Kerelaan itu nggak bisa timbul dari diri kita. Karena apa? Diri kita yang penuh dengan dosa ini, kita ingin mengandalkan kekuatan kita hanya ingin memiliki apa di dalam diri kita. Jadi kerelaan itu anugerah Tuhan. Sangat setuju. Kita mampu memberi itu bukan karena kita ya dari diri kita. Karena dosa di dalam diri kita bukan memberi bahkan untuk menerima saja. Dosa di dalam diri kita tidak memampukan kita untuk rela. Jadi kerelaan itu Tolong diulang. anu- Dosa di dalam diri kita tidak memampukan, kita untuk rela. Iya. Wow. Dosa itu menarik kita untuk seperti Adam ketika jatuh dalam dosa mencari kepastian.